Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami dari keluarga Adi bisa berkumpul di sini. Kami bisa bersama jemaat yang di dalam rumah. Kami mau mengajak saudara untuk memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami boleh datang kepada Engkau dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Datanglah Tuhan, Roh Kudus memenuhi kami semua sehingga kami semua bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Dengan sepenuh hati kita katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Yesus daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji menyembah Kau,
Mari kita sembah Dia, katakan pujian penyembahan hanya untuk Yesus. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu, sungguh kami rasakan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus, syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rindukan hadirat-Mu dalam hidup kami Yesus, dalam keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, sungguh kami rindu menyembah dan memuji Engkau. Kami mau lebih dalam lagi Yesus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Mari kita pujikan ini dari awal, bersama kita katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sungguh satu hal yang kami rindukan Tuhan adalah berada di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi
lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, minta sekali lagi kepada Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang memimpin kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Selidiki kami Tuhan, apakah kami sungguh mengasihi-Mu. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum
di hadirat-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami satu persatu Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memuaskan hati kami satu persatu, Engkau yang memberi kekuatan buat kami, Engkau yang memberi kesembuhan buat kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah kepada Engkau, maka Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, siapkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah terus dalam berkat-Nya. Ini adalah kitab di depan kita. Kita buka. Kalian yang baca ya. 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27. 1 Tawarikh 17 ayat 27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Yuk baca sama-sama sekali lagi yuk. 1 Tawarikh 17 ayat 27. 1, 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya, firman hari ini yang di dalam 1 Tawarikh itu, kalau dilihat dari kehidupan sekarang, banyaknya virus, terus di mana perekonomian juga lagi turun semuanya. Apakah firman itu nyata dalam kehidupan kita? Ya, apalagi kita, papa, mama, Karen, Valen, apalagi Karen, Valen juga sekarang sekolah juga di rumah, gitu kan. Terus usaha juga semua merasakan, nggak cuma keluarga kita tok, tapi dari teman-teman yang lainnya juga merasakan susah sekali untuk usaha masa-masa sekarang, gitu ya. Semuanya sepertinya sedih semuanya. Nah, tapi firman Tuhan mengingatkan kita, membuat iman kita tuh menjadi kuat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ada pengharapan di dalam firman Tuhan, di mana kita katakan terus, gitu ya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Jadi Tuhan tidak memberkati besok, tapi firman Tuhan berkata sekarang. Jadi berkat itu datangnya sekarang, ya. Sekarang berkat kita minta Tuhan itu setiap hari, yaitu sekarang. Untuk besok ada berkatnya sendiri, gitu ya. Setiap keluarga, masing-masing keluarga itu keluarga tempat ini dan juga keluarga di rumah juga semuanya kepengen diberkati, amin. Semuanya pengen diberkati. Bahkan kalau masa remaja kayak Karen sama Valen, mungkin yang udah punya pacar, misalnya Valen gitu ya, mesti kepengen besok ke depannya punya pacar tuh. Oh, punya pacar ya. Jadi kepengen tuh kalau besok kalau berkeluarga itu tuh pengen diberkati, ya lah. Semuanya pengen diberkati. Nggak ada yang semua kepengen berkeluarga, tujuannya keluarga, nanti nggak pengen diberkati, gitu ya. Nah, semuanya itu pengen diberkati, tapi nggak cuma berkat keluarga, tapi berkat sendiri, tapi keluarga juga, gitu ya. Anak-anaknya juga, gitu. Semuanya diberkati. Kayak papa mama juga kepengen Tuhan berkati kita, nggak cuma berkati papa sama mama toh, tapi anak-anak, gitu loh. Nggak cuma berkat materi, tapi berkat kepintaran, berkat kesehatan juga, gitu ya. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat 1 Tawarikh 17 ayat 27? Yang pertama adalah kita harus mengalami berkat Tuhan, gitu ya. Berkat Tuhan itu tidak secara materi. Jadi kita sehat, kita bisa memiliki satu dengan yang lainnya, itu adalah berkat, gitu ya. Berkat sudah berkat, gitu. Bahkan kita mengalami yang namanya keadaan seperti ini, keadaan susah, keadaan sedih, itu juga merupakan berkat, gitu. Jangan dianggap wah Tuhan kok ngasih hukuman kayak gini ya. Kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, itu adalah berkat buat kita, gitu ya. Berkat supaya kita tuh apa? Supaya kita dekat sama Tuhan. Sekarang
akhir-akhir ini kita nggak bisa ibadah di gereja, gitu ya. Nah, akhir-akhir ini kita harus bisa namanya mandiri rohani, gitu ya. Kita bisa ibadah seperti ini. Kadang-kadang kita sering kalau misalkan kita naik mobil pergi muter-muter kota-kota, tidak keluar mobil, gitu. Kita cuma muter-muter gitu ya, muter-muter. Kita di situ cuma dengerin radio Betani, kita dengerin firman, kita bisa sharing satu dengan yang lainnya. Apa sih yang maunya Tuhan gitu? Apa sih maunya Tuhan untuk kita? Nah, itu kita juga bisa mengalami berkat. Itu namanya berkat gitu ya. Di dalam firman Tuhan sendiri dari kitab Kejadian pertama itu Tuhan juga sudah menginginkan bahwa manusia itu Tuhan menciptakan manusia itu untuk diberkati gitu ya. Jadi pada hari yang ke-7 dia berkati beranak cuculah dan penuhilah bumi, dan Tuhan memberkati gitu ya. Jadi memang tujuan Tuhan itu aslinya berkat gitu loh. Apapun yang terjadi, rencana Tuhan itu mendatangkan berkat gitu ya. Amin. Jadi apapun mungkin saat ini kok kelihatannya susah, tapi kalau kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, percaya saja bahwa rencana Tuhan itu pasti baik dan itu berkat. Itu yang pertama ya, mengalami berkat. Kemudian yang kedua adalah setia kepada Tuhan. Nah, gimana caranya kita tuh biar tetap setia sama Tuhan di saat-saat kayak gini? Kita bisa nggak setia tetap baca firman Tuhan? Kita tetap setia nggak dalam berdoa? Kadang-kadang kalau misalkan masa-masa yang dulu masih bisa ibadah di gereja, setiap minggu kita dicas di gereja, bisa pujian, penyembahan, dengerin pendeta bawakan firman, kita dicas dan kita bisa rohani kita dicas. Tapi saat-saat ini bahkan kita sudah hampir udah sebulan lebih kita nggak gereja, kita nggak ketemu sama teman-teman untuk memuji muliakan nama Tuhan, dengerin firman Tuhan. Kita harus bisa dengerin firman sendiri. Jadi kita baca firman Tuhan sendiri, dan gimana caranya itu kita tetap kita lakukan setiap hari. Ya, kita tetap setia. Tuhan tuh lagi ingin supaya kita tetap setia berdoa dan juga dengerin firman Tuhan. Ya, karena masa-masa sekarang itu seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur, tapi kita tetap harus bisa setia mengucap syukur. Seperti tadi kita sebelum firman kita nyanyi, sampai akhir kita tetap setia gitu ya. Tuhan uji aku Tuhan, apakah aku tetap mengasihi Tuhan, bahkan sampai terakhir nafas kita terakhir kita tetap setia melayani Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan kita sudah diberkati, kita mengalami berkat dari Tuhan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Yaitu menjadi berkat ya. Jadi kalau misalkan kita sudah diberkati tapi kita tidak memberkati orang lain, itu nanti berkatnya jadi basi. Dalam arti kayak gini, kayak air lah. Air kalau misalkan di dalam sumur itu tidak diambil, airnya tidak mengalir, maka sumur itu airnya akan jadi busuk gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan air itu diambil menjadi berkat buat orang lain, nanti ada air mata air lagi yang masuk lagi, itu jadi air segar terus gitu. Jadi kalau kita diberkati, kita harus jadi berkat buat orang lain, dan selama itu dialirkan terus, itu akan berkat Tuhan akan semakin baru dan semakin baru terus gitu ya. Nah, dari tiga hal tadi, yang pertama tadi apa? Mengalami berkat Tuhan gitu ya. Kita harus mengalami berkat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah bersungut-sungut ya. Kayak bangsa Israel, kita harus tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi itu berkat Tuhan kita alami gitu ya. Walaupun mungkin rasanya kok nggak enak, tapi tetap itu namanya berkat Tuhan gitu ya. Yang kedua adalah setia kepada Tuhan ya. Setia pada Tuhan itu setia apa? Setia berdoa dan baca firman Tuhan gitu ya. Jadi tiap hari jangan pernah kita kendor untuk berdoa dan baca firman Tuhan, walaupun tidak bersama-sama dengan teman-teman di gereja ataupun di tempat-tempat lain, tapi kita tetap harus baca firman Tuhan dan juga berdoa. Dan juga
selalu kencangkan pertobatan kita gitu ya. Kalau yang dulu sering marah-marah, dulu sering berbohong, ayo setiap hari semakin kita meninggalkan, kita harus bertobat gitu ya. Kita bertobat karena kita tahu hari-hari ini tuh hari-hari terakhir, dan firman Tuhan bilang hari-hari ini tidak semakin mudah tapi semakin susah gitu ya. Jadi kita harus meninggalkan semua masa lalu kita. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita udah diberkati, maka kita harus jadi Berkat. jadi berkat ya. Nah sekarang kalau misalkan kita harus bisa jadi berkat, saya mau Papa mau tanya nih, berkat Tuhan apa yang sudah kita terima khususnya dalam keluarga? Coba ayo, simpel aja. Berkat apa? Kesehatan. Ya sehat, Papa sehat. Walaupun semalam jatuh, tapi tetap sehat ya toh. Karena kekenyangan, Papa kesehatan sehat toh, saking gendut, nggak seimbang jatuh, tapi sehat tetap sehat. Terus apa lagi? Ya. Bisa jualan, walaupun kecil-kecilan ya toh, walaupun apa, nggak seperti dulu sebelum ada virus, tapi kita bisa dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa berjualan walaupun sedikit ya toh, bikin ayam, bikin apalah yang kita bisa buat, kita jualan itu masih bisa sesuatu yang untuk hidup lah kita kerjakan, itu tuh udah berkat gitu loh, berkat Tuhan. Apalagi Mbak Era? Apa ya? Ya kita bisa berkumpul satu keluarga gini juga udah berkat. Kan banyak juga yang nggak bisa pulang atau nggak bisa kumpul dari keluarga, kayak stuck gitu loh. Ya. Kayak misalnya yang dari mahasiswa juga. Ya. Karena mau perhatian sama mahasiswa ya. Ya kita bisa kumpul kayak gini tuh mujizat tuh. Sebenarnya berkat tuh, berkat dari Tuhan. Nggak semuanya bisa, apalagi saat ini ya, nggak boleh mudik, nggak boleh kumpul sama keluarga. Kalau kita bisa berkumpul sama keluarga, rasanya tuh mereka pasti kepengen juga seperti kita gitu ya. Nah, ada lagi waktu kalau kita diberkati dari tadi kan Papa juga sempat menyinggung kalau kita bisa jualan. Kadang-kadang ya kalau puji Tuhan laku semuanya. Puji Tuhan juga ada balen, istilahnya ada yang nggak laku. Nah pada saat nggak laku itu kadang itu jadi berkat gitu buat orang lain gitu ya. Jadi kita diberkati, kita juga bisa belajar untuk memberkati orang lain gitu ya. Nah bagaimana yang kedua yang harus disaringkan, bagaimana kita mengajarkan kesetiaan dalam mengikut Tuhan kepada saudara-saudara kita, mungkin pada teman-teman kita. Kita ngajarin kesetiaan gitu ya. Ya tetap berdoa, ngajak berdoa gitu ya, tetap bersekutu kayak gini. Kemarin kan sempat kita juga mengunjungi teman-teman FA, kita doakan satu-satu. Ya benar, kadang-kadang nggak cuma keluarga kita, mungkin dari teman-teman, jadi teman-teman family altar, kadang kita video call, kadang-kadang juga kita chatting gimana kabarnya, nanyakan kabar. Itu salah satu cara untuk membuat kita tetap setia dengan Tuhan ya. Karena ada temanmu yang buat chatting enggak, chatting kamu masa-masa kayak gini harus tetap kuat dalam Tuhan gitu ya. Biasanya ada, tapi kebanyakan mereka nanya tentang tugas terus nih, tapi habis itu biasanya tanya-tanya gitu. Tapi seringnya juga nyanyi-nyanyi juga ya Ren ya. sering bagi berkat lewat pujiannya, bagus ya. Nah Valen udah selesai tesnya? Udah selesai? Berarti Nggak ada langsung tes. nggak ada tes? Berarti langsung naik kelas 1 SMA. Wah puji Tuhan. Nah itu berkat juga berarti. Jadi nggak usah ujian tapi langsung naik, langsung kelas 1 SMA, nggak ada perpisahan berarti ya. Nggak ada perpisahan ya, sedihnya di situ, tapi ya langsung nanti ketemu teman-teman SMA toh. Ya, pokoknya SMA tetap dalam Tuhan, takut sama Tuhan ya, nggak boleh nakal. Pokoknya anaknya Bapak nggak ada nakal. Amin. Udah, terus ada lagi yang mau bagi? Ada mah. Udah. Kira. Sudah. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya udah. Yes, pokoknya kita jangan pernah kita rasa takut
hari-hari ini, walaupun hari-hari ini semakin jahat, tapi kita punya pengharapan, yaitu dalam Tuhan Yesus kita tetap ada pengharapan, dan percayalah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tetap menyertai kita apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan sediakan bagi kita pasti yang terbaik. Amin. Kita nyanyi apa? Ada siapa ya? Kita betul. Tak usah ku bimbang.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kalau pada akhirnya kami boleh mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan siaran pada saat ini, memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan, menguatkan mereka apapun yang terjadi. Engkau tetap menyertai mereka dimanapun mereka berada, dan kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Allah sudah berikan kepada keluarga kami untuk kami boleh sharing satu dengan yang lainnya. Biarlah melalui keluarga kami hanya nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah Membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.